Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya muliakan dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu saya pernah menjelaskan di majelis taklim ini, yaitu tentang hukum Natal, di mana kita kupas di sana bagaimana Natal itu menurut Bible. Bible itu orang-orang Nasrani menyebut Injil mereka dengan sebutan Bible. Nah, jadi Bible itu boleh juga kita sebut Perjanjian Baru. Nah, jadi kitab sucinya orang Nasrani itu kalau kita lihat dibagi dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu disamakan dengan Taurat Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan perjanjian baru itu disamakan dengan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka di mana-mana dunia orang Nasrani menyebutnya Bible. Jadi bagaimana Bible membahas Natal itu panjang lebar dibahas di dalam Bible. Dan bagaimana Islam juga membahas soal Natal. Nah, jadi di slide ini tentang hukum Natal yang saya tulis itu ada dua bagian pembahasan. Ini slide-nya cukup banyak. Ada, kalau nggak salah ada 35 halaman, 35 slide. Atau ada 30 slide. Nah, cukup banyak. Baik, nah sekarang mari kita lihat singkat saja. Kita mulai, kalau ini tidak saya bahas panjang lebar Bu ya. Ini singkat-singkat saja saya bahas kepada ibu-ibu supaya tahu. Jadi pertama, Natal dalam Bible. Apa definisinya, bagaimana sejarahnya, kemudian apa pula kesaksian daripada tokoh-tokoh agama Kristen tentang Natal. Nah, di sini definisi Natal. Kita mesti tahu dulu, Bu, apa sih arti Natal? Natal itu secara etimologi, Bu, secara bahasa, lughatan, itu artinya hari kelahiran. Biasa disebut dis natalis. Hari kelahiran atau hari jadi atau ulang tahun atau dirgahayu. Nah, itu pengertian Natal secara bahasa. Tapi secara terminologi maksudnya secara istilah. Nah, apa itu Natal? Natal itu biasa disebut Christmas atau Mass of Christ. Atau dengan kata lain, peringatan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu pengertian Natal secara terminologi. Nah, jadi yang saya ingin bicarakan di sini bukan yang secara bahasa, tapi secara terminologi. Jadi kalau kita dengar hari Natal, apa maknanya? Maknanya adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan sesuai keyakinan umat Nasrani yang meyakininya. Nah, jelas Bu ya? Bu? Ya, jadi saya tidak mau ikut campur atau saya nggak mau lompat pagar, saya nggak mau masuk ke dalam teologi daripada umat Kristen. Saya hanya ingin membahas soal Islam. Bagaimana umat Islam harusnya menyikapi daripada perayaan Natal. Nah, karena itu mari kita lihat. Jadi kalau kita dengar hari Natal, maka makna yang digunakan adalah makna terminologi. Nah, sekarang baik. Kita lanjutkan sejarah Natal supaya ibu tahu. Ini semua ada referensinya, Bu ya. Sejarah Natal yang tercatat berdasarkan literatur yang sangat dipercaya. Pertama, dari abad pertama hingga ketiga miladia, abad 1, abad 2, abad 3 Masehi, tidak ada umat Nasrani yang merayakan hari Natal. Nah, tolong dicatat itu, Bu ya. Jadi semenjak Nabi Isa itu lahir, yang mana kelahirannya ditandai oleh umat Nasrani sebagai tahun pertama miladi atau tahun pertama Masehi,
tahun pertama Masehi, ini di sini perlu kita tahu. Jadi dari abad pertamanya. Kalau abad itu berapa tahun, Bu? Nah, 1 abad berapa tahun, Bu? 100. Nah, sampai 3 abad berarti berapa tahun? Jadi selama 300 tahun tidak ada di dunia umat Nasrani yang merayakan Natal. Itu dulu kita catat biar kita tahu sejarah. Yang kedua, di awal abad keempat. Nah, di awal abad keempat berarti sudah lewat tahun 300-an. Di awal abad keempat, umat Nasrani berbeda dalam merayakan hari Natal. Jadi mulai muncul keinginan mereka untuk merayakan hari lahir, yaitu Isa putra Maryam alaihi wassalam. Nah, cuma mereka berbeda-beda. Ada umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 6 Januari. Ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 28 Maret. Ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 18 April. Dan ada juga umat Nasrani yang merayakan Natal tanggal 28 Juni. Bu? Berarti umat Nasrani ketika itu mereka tidak sepakat kapan harus merayakan Natal. Nah, kemudian sebelum tahun 354, catat itu, Bu. Sebelum tahun 354, kita sekarang udah tahun berapa, Bu? 2022. Ini sebelum tahun 354 Masehi nih, Bu ya. Tidak ada umat Nasrani yang memperingati hari Natal tanggal 25 Desember. Tidak ada. Jadi umat Nasrani sebelum tahun 354 Masehi atau Miladi merayakan Natal itu tadi tuh. Ada yang 6 Januari, ada yang 28 Maret, ada yang 18 April, ada yang 28 Juni. 25 Desember enggak ada. Jadi kapan mereka mulai merayakan Natal tanggal 25 Desember? Di tahun 354, perhatikan di layar, untuk pertama kali hari Natal diperingati pada tanggal 25 Desember di Roma. Di Roma oleh siapa? Oleh Paus Liberius. Jadi Paus Liberius inilah yang mana saat itu kedudukannya ada di Roma yang pertama kali memperingati Natal tanggal 25 Desember. Kemudian berikutnya, peringatan Natal 25 Desember mulai diterima. Nah, tadinya banyak umat Nasrani yang nentang di Eropa. Nggak ada yang terima 25 Desember. Oh, nentang. Jadi, Paus Liberius ini ditentang oleh berbagai macam sekte di kalangan umat Nasrani. Nah, baru mulai diterima di Konstantinopel. Kapan? Pada tahun 375. Dan baru diterima di Antakya pada tahun 387. Nah, mulai saat itu baru mulai menyebar di mana-mana bahwa Natal tanggal 25 Desember. Tapi, Bu, bukan berarti mereka sudah sepakat. Enggak. Sampai hari ini, detik ini, umat Nasrani yang tidak merayakan Natal 25 Desember banyak. Nah, jadi mereka enggak sepakat. Nah, ada mereka yang enggak terima kalau tanggal lahir Nabi Isa itu tanggal 25 Desember. Banyak umat Nasrani, bahkan pendeta juga banyak yang nggak nerima. Nah, jadi kesimpulannya, saya tidak mau membahas lebih jauh soal teologinya. Saya hanya menyampaikan fakta sejarah saja bahwa dari dulu sampai hari ini umat Nasrani, para tokoh agamawannya dari aneka ragam sektenya tidak sepakat kalau Isa putra Maryam alaihi wassalam lahir tanggal 25 Desember. Kira-kira sampai di sini jelas, Bu? Jelas, Bu? Jadi ini kita mengupas sejarah. Nah, berkenaan dengan ini, bagi mereka yang ingin literatur, buka saja Encyclopedia Britannica dan Encyclopedia Americana. Ini dua ensiklopedia berbahasa Inggris. Di sana diterangkan tentang apa yang kita sampaikan barusan. Nah, kemudian berikutnya pertanyaannya, lalu kenapa kok ada umat Nasrani
menjadikan kelahiran Nabi Isa itu tanggal 25 Desember. Kenapa? Nah, sebelum kita jawab, kita lihat dulu fakta yang ada ketika itu, Bu. Satu, dulu masyarakat Romawi, Bu, masyarakat Romawi di Eropa nih, dulu mereka itu menyembah dewa matahari. Sebelum Eropa masuk ke dalam agama Kristen, dulunya mereka penyembah matahari. Nah, dewa matahari mereka dikasih nama Dewa Mitra. Nah, kapan hari lahir Dewa Mitra? Orang Romawi melahirkan hari lahir Dewa Mitra tanggal 25 Desember. Bu, ini sebelum Kristen masuk nih, mereka sudah merayakan hari lahir Dewa Mitra tanggal 25 Desember. Yang kedua, bangsa Mesir, ini di zaman Fir'aun dan setelahnya, sebelum mereka masuk Islam, nah mereka juga punya dewa matahari, dan mereka juga banyak yang menyembah matahari. Matahari itu dianggap Tuhan. Nah, dikasih nama dewa matahari adalah Osiris. Jadi kalau orang Romawi bilang dewa matahari namanya Mitra, orang Mesir sebut dewa matahari namanya Osiris. Kapan dirayakan hari lahir dewa matahari di Mesir? Dirayakan tanggal 27 Desember. Yang ketiga, ternyata bangsa Persia, tahu bangsa Persia, Bu? Nah, di mana Persia? Iran. Nah, bangsa Iran, bukan Irak, Bu ya. Kalau Irak lain lagi, ini Iran pakai N. Nah, bangsa Iran juga sebelum masuk Islam, selain di sana ada Majusi, para penyembah api, mereka juga percaya ada dewa matahari. Dewa mataharinya dikasih nama Horus. Dewa mataharinya namanya Horus. Nah, kata mereka bahwa Dewa Horus ini lahirnya tanggal 28 Desember. Bu, kita udah keliling nih, Bu ya. Kita ke Romawi, kita ke Mesir, kita ke Iran. Nah, sekarang yang berikutnya, ternyata di Yunani juga ada dewa matahari. Nah, Ibu kalau baca sejarah kan dulu terkenal tuh, ada bangsa Yunani, ada bangsa Romawi. Pernah dengar, Bu ya? Nah, sekarang bangsa Yunani juga punya dewa matahari, dikasih nama Apollo. Nah, Apollo itu nama dewa matahari bangsa Yunani. Kata mereka hari lahir dewa matahari Apollo tanggal 28 Desember. Nah, kemudian di Brumalia, daratan Eropa, itu ada yang disebut hari raya Saturnalia. Nah, disebut hari raya Saturnalia. Hari raya Saturnalia itu dirayakan selama 1 minggu, 1 pekan. Tanggal berapa? Tanggal 17 sampai 24 Desember. Nah, artinya apa nih, Bu? Artinya penetapan 25 Desember sebagai hari Natal tidak terlepas dari pengaruh budaya paganisme masyarakat di Barat yang sudah berakar sejak lama, jauh sebelum kelahiran Yesus, sebelum kelahiran Nabi Isa. Jadi sebelum Nabi Isa lahir, memang bangsa Eropa itu paganisme. Mereka itu penyembah berhala, mereka itu musyrikun. Bahkan mereka itu percaya adanya dewa-dewa. Nah, karena hampir semua, kalau kita lihat tadi, baik itu di Romawi, Mesir, Persia, Yunani, dewa-dewanya semua lahirnya bulan Desember. Jadi Desember itu memang bulan kemeriahan, kegembiraan untuk merayakan daripada kelahiran Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini berpengaruh. Setelah mereka mengganti keyakinan, rame-rame masuk Kristen, mereka rame-rame masuk Kristen. Ada yang jadi Katolik, ada yang jadi Advent, ada yang jadi Protestan. Jadi di Kristen itu sektenya juga banyak, Bu. Ada 300 sekte lebih. Nah, Kristen itu banyak sektenya.
Tapi semua sekte ini walaupun mereka tidak sepakat, tapi secara umum apa yang diambil oleh Paus Liberius tadi, bahwa bulan Desember dijadikan hari kelahiran Nabi Isa, nggak lepas dari pengaruh ini. Karena bulan Desember di sana udah terlanjur jadi hari lahirnya para Tuhan, para dewa. Akhirnya dijadikanlah tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Isa putra Maryam alaihi wassalam. Sampai sini jelas Bu ya? Ini sekedar sejarah. Baik, nah sekarang setelah kita bahas itu, kita lihat di sini bagaimana kelahiran Yesus dalam Bible. Saya tidak perlu bahas lagi. Bagi yang pengen pembahasan rinci panjang, silakan buka YouTube, dengarkan saja. Saya punya ceramah pembahasan 2 jam lebih Bu, kalau Ibu punya waktu. Nah di Perjanjian Baru, silakan baca Lukas 2, yaitu ayat 4 sampai 7. Nah kemudian di Perjanjian Baru, itu ada Injil Lukas 2 juga ayat 41. Kemudian itu yang pertama. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari ayat-ayat Injil yang tadi sudah saya sebutkan. Satu, di sana ada keterangan. Ada yang mengisyaratkan bahwa Yesus dilahirkan di Yerusalem pada waktu Hari Raya Paskah umat Yahudi. Hari Raya Paskah umat Yahudi. Kapan hari raya Paskah Bani Israel? Hari raya Paskah Bani Israel jatuh pada awal musim gugur. Nah, musim gugur itu bukan musim hujan, bukan musim dingin. Nah, saya mau tanya, bulan Desember musim apa? Nah, kalau di kita musim hujan, kalau di Eropa musim dingin, salju turun. Sementara keterangan Bible bahwa Yesus lahir di awal musim gugur. Berarti Bible sendiri menolak kalau hari lahir Yesus itu tanggal 25 Desember. Baik. Nah, jadi sini Yesus dilahirkan bukan pada musim dingin atau musim hujan. Sehingga Bible sendiri menafi kemungkinan kelahirannya pada bulan Desember yang merupakan puncak musim hujan atau musim dingin. Jelas Bu ya? Nah, kalau mau lebih jelas lagi buka YouTube aja Bu. Ini saya singkat-singkat saja nih. Nah, ini biasanya saya jelaskan ini panjang lebar, saya kupas lagi. Jadi Ibu nggak usah kaget. Kalau saya tahu Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, dulu saya sekolah SMP di SMP Kristen Bu. 3 tahun saya di sekolah SMP Kristen Betel. Jadi yang namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tuh saya sudah pelajari selama saya SMP, dan setiap ulangan sampai ujian. Nilai ulangan agama Kristen yang saya ikuti, saya nggak pernah di bawah 10 nilainya Bu. Nah, jadi artinya saya pelajari betul dulu sebagai siswa, dan ternyata ada manfaatnya. Saat ini saya jadi ngerti cara buka Injil bagaimana, apa keyakinan mereka, mana ayat-ayat yaitu yang bermasalah dan seterusnya. Tapi lagi-lagi di sini saya tidak mau buka teologi Bu ya. Saya hanya ingin memaparkan bahwa di Kristen sendiri ada perbedaan. Isa itu lahir 25 Desember atau bukan. Di mereka sendiri ada perbedaan. Kira-kira jelas gak? Baik, berikutnya. Masih di Bible. Perjanjian Baru Lukas 2. Lukas itu nama Injil Bu. Jadi dulu setelah 300 tahun lebih Bu, Injil yang asli itu tidak ditemukan. Nah, setelah tidak ditemukan, akhirnya para agamawan itu mengumpulkan catatan-catatan tentang Injil. Nah, ditemukanlah ada 4 Injil yang dianggap oleh mereka itu mendekati kebenaran atau paling benar. Yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yahya atau Injil Yohanes. 4 itu yang mereka akui sebagai bagian dari Injil. Nah, sebetulnya di sana ada banyak, ada lagi Injil Barnabas. Injil Barnabas mereka nggak akui. Karena dalam Injil Barnabas dinyatakan Nabi Isa itu hamba Allah dan utusannya. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Nah, jadi Injil Barnabas di Indonesia sudah diterjemahkan Bu. Sudah diterjemahkan, banyak yang bisa baca. Tapi itu tidak diakui sebagai Injil. Nah, jadi Injil yang diakui, Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Nah, ini yang saya buka Lukas ini.
Nah, Lukas 2 ayat 8 sampai 11 diceritakan tentang kelahiran Yesus. Kemudian di perjanjian lama, nah itu ada Ezra 10, itu ayat 9 dan ayat 13. Kemudian di perjanjian lama juga ada Kidung Agung 2, yaitu ayat 9 juga sampai 11. Nah, kesimpulan dari ayat-ayat perjanjian lama dan perjanjian baru tadi adalah satu, Yesus dilahirkan di Yerusalem pada waktu para gembala dan kawanan ternaknya masih sanggup di alam terbuka. Jadi dalam Bible disebutin, waktu Siti Maria melahirkan Nabi Isa alaihissalam, itu banyak penggembala domba lagi menggembalakan domba di padang rumput. Nah, diceritakan begitu. Nah, artinya apa? Di Yerusalem pada musim dingin, manusia maupun hewan nggak ada yang sanggup di alam terbuka. Nah, karena dingin dan salju turun. Nah, sehingga ini membuktikan nggak mungkin Nabi Isa lahir bulan Desember. Karena kalau bulan Desember salju turun. Sementara keterangan Bible, waktu Nabi Isa lahir, banyak domba digembalakan di padang rumput. Berarti salju tidak sedang turun. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi ini kesimpulannya, Yesus dilahirkan bukan pada musim dingin. Nah, dan bukan juga akhir bulan 9, bulan September. Apalagi Desember yang merupakan puncak musim dingin. Nah, kira-kira sampai sini jelas. Jadi ada dua penjelasan Bible bahwa 25 Desember nggak mungkin jadi hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, dalam perjanjian lama, kitab Taware, 1 Taware 24 ayat 10. Ada lagi perjanjian baru, Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 23. Ada lagi Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini tentang perbandingan kapan lahir Nabi Isa, kapan lahir Nabi Yahya. Jadi ini menerangkan tentang lahirnya Nabi Yahya. Sementara usia daripada Nabi Isa itu lebih muda 6 bulan daripada Nabi Yahya. Jadi kalau tanggal lahir Nabi Yahya ketemu, ya tinggal mundur aja 6 bulan. Nah, jadi tinggal mundur 6 bulan berikutnya, baru Nabi Isa lahir. Nah, singkat cerita, di dalam Injil juga ada keterangan astronomi, yaitu dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang menerangkan bahwa pada saat Nabi Isa dilahirkan ada bintang yang terang benderang, satu-satunya bintang. Nah, itu secara astronomi diselidiki, memang ada bintang semacam itu yang bisa muncul 840 tahun sekali. 840 tahun sekali ada satu jenis bintang diselidiki dalam dunia astronomi, itu muncul dengan terang benderang. Nah, kemudian mereka menyatakan bahwa bintang tersebut memang pernah muncul di bulan September ketika tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lagi-lagi fakta astronomi yang ada di Bible juga menolak Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Nah, kira-kira sampai sini jelas tidak? Oleh karena itu, sejumlah pendeta menolak kalau Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Saya ungkapkan semua, dia punya literaturnya, kita bisa lihat. Di situ ada Herbert Armstrong dan lain sebagainya. Mereka cerita panjang lebar soal pohon Natal dan seterusnya. Nah, kesimpulan. Nah, ini kesimpulan yang dari Bible ini, Bu, ya. Ini kesimpulan yang kita ambil dari Bible. Satu, data Bible menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Tahu menafi, Bu, ya? Menafi itu menolak, meniadakan. Nah, kemudian dua, data astronomi juga menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Kemudian yang ketiga, jadi ada pastor, bukan satu dua, banyak pastor dari beberapa sekte Kristen, itu juga ternyata menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Nah, dari sini Ibu semua, saya ingin garis bawahi, kalau orang Kristen aja berbeda pendapat kapan Nabi Isa lahir, kenapa kita mau ikut campur? Bu, kita nggak boleh kita menyerang Kristen, nggak boleh menghina Kristen, nggak boleh mengganggu ibadah Natal mereka, nggak boleh. Biarkan mereka Natal, biarkan mereka bergembira, biarkan mereka berhari raya. Kita jangan ikut-ikutan. Loh, kenapa kita jangan ikut-ikutan? Kan menurut mereka katanya 25 Desember. Ternyata mereka sendiri berbeda.
Makanya saya nggak habis pikir kalau pendeta sendiri berbeda, kok ada kiai yang mengiyakan Yesus itu lahir 25 Desember. Apa dalilnya? Bu, jadi jelas Bu ya. Jangan ikut-ikutan. Jadi kiai, habaib, ulama nggak usah ikut-ikutan. Orang Kristen aja bingung kapan lahirnya. Lah kok kita ikut-ikutan bingung? Kita jangan ganggu keyakinannya umat Kristen, biarkan saja, haram kita ganggu mereka. Nah, saya terangkan begini, bukan maksud saya untuk menyerang Kristen, enggak. Saya enggak punya bakat untuk menyerang ajaran orang lain ya, kawan. Saya hanya ingin melindungi umat Islam, menjaga umat Islam, menjaga jamaah saya di mana saja berada supaya tidak ikut-ikutan. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Jadi kalau ada kiai, ada ustadz mengatakan ngikut Natal 25 Desember boleh, tanya, kiai am ustadz dari mana tahu Yesus itu lahir 25 Desember? Tanya ayat Quran yang mana, hadis Nabi yang mana, asar yang mana, atau Bible yang mana? Coba tunjukkan. Orang di Bible aja nggak ada kok. Apalagi mau cari di Quran, nggak ketemu. Nah, kira-kira jelas ya? Karena seseorang kalau bicara hukum harus punya dalil. Paham sampai di sini? Sudah atau lanjut? Lanjutnya bulan depan. Bukan ntar pertemuannya ibu nggak kebagian waktu buat ngomong, Bu. Lanjut. Mau lanjut? Nah, sekarang lanjut bagian kedua, Natal dalam Islam. Baik. Mari kita lihat. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat Al-Quranul Karim menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ada dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat At-Taubah, surat Maryam, surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun. Begitu juga surat Al-Zukhruf, surat Al-Hadid, surat As-Saff, surat At-Tahrim. Lengkap saya tulis dengan ayat-ayatnya. Nah, kesimpulannya dalam ayat-ayat tadi diceritakan tentang kemuliaan Nabi Isa, keistimewaan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa, dahsyatnya Nabi Isa, yaitu sebagai utusan Allah. Diceritakan semua bagaimana perjuangan Nabi Isa. Nah, cuman satu yang kita mesti garis bawahi, bahwa ayat Al-Quran semua menetapkan bahwa Isa itu adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Jadi tegas Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nah, ini kita bicara bukan lagi nyerang agama lain nih, Bu ya. Kita lagi bicara tentang akidah Islam, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad, itu akidah kita. Nah, dalam ayat-ayat berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, itu Allah tekankan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah. Nabi Isa itu bukan anak Allah. Nah, jadi semua ini ditekankan betul-betul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Nah, tapi memang kita ini umat Islam wajib beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wajib mencintainya, wajib menghormatinya, wajib memuliakannya, bahkan wajib beriman kepadanya. Nah, nggak boleh lupa tuh, Bu. Jadi kalau ada orang ngaku Islam nggak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, dia nggak sah imannya. Nah, jadi orang Islam itu wajib, kan salah satu rukun iman apa? Iman kepada para Rasul, para Nabi. Jadi kalau ada orang ngaku Islam nggak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, dia kafir, dia bukan Islam. Nah, jadi kedudukan Nabi Isa tuh dahsyat dalam Islam, kedudukannya begitu istimewa. Nah, jangan lupa. Nah, tapi ayat-ayat keistimewaan Nabi Isa ini yang kita baca, jangan dijadikan dalil boleh merayakan Natal bersama umat Kristen. Jadi banyak ada tokoh-tokoh agama, ini ayat semua dia bahas, terus dijadiin dalil. Kalau begitu merayakan Natal boleh. Enggak begitu. Ini ayat bicara tentang kemuliaan Nabi Isa, keistimewaan Nabi Isa, keagungan Nabi Isa alaihissalam, kenabian Nabi Isa, kerasulannya,
Itu dibahas semua dalam Al-Quran. Ya, kedudukannya memang begitu hebat. Tapi ayat-ayat tadi nggak ada yang suruh kita Natalan, nggak ada. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Jadi jangan ayat Al-Quran dimanipulasi, dikorupsi. Bu, bukan duit aja dikorupsi, Bu. Ada korupsi dalil. Ada korupsi dalil, ada manipulasi hujah. Hujah diputar balik, nggak boleh. Nah, jadi ayat-ayat yang kita sampaikan di sini itu tidak ada sangkut paut dengan merayakan Natal. Jadi merayakan Natal 25 Desember nggak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jelas, Bu, ya? Baik. Nah, jadi kelahiran Nabi Isa dalam Islam itu apa? Tadi sudah kita sebutkan. Pokoknya nggak ada satu ayat pun dari Al-Quranul Karim atau As-Sunnah atau Athar yang menginformasikan tentang tanggal kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sehingga tidak ada pembenaran syar'i. Karena di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di Athar tidak ada, jadi tidak ada justifikasi. Tidak ada yang melegitimasi, tidak ada yang membenarkan bahwa Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Nggak ada dalil. Nah, saya mau tanya, dalam Islam kalau nggak ada dalil boleh nggak? Nggak boleh. Jadi nggak ada dalil Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Kalau umat Kristen meyakini Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember, itu hak mereka, urusan mereka. Saya lagi nggak bicara teologi mereka. Saya lagi nggak bicara nyerang mereka, tidak. Saya lagi menekankan kepada umat Islam. Umat Islam, saudara saya, bahwa dalam Islam itu tidak ada dalil Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Itu garis bawahi. Nah, ini kan kita umat Islam. Masa kita umat Islam yang kita ambil pendapat agama lain? Enggak dong, Bu. Kalau soal akidah kita ambil pendapat yang ada dalam ajaran Islam. Insya Allah. Baik. Nah, kemudian mari kita lihat. Saudara, ada yang pakai dalil hadis ini dua. Menyalahgunakan dalil. Apa mereka bilang? Ada hadis riwayat Muslim bahwa Nabi puasa Senin dan ditanya, kenapa Nabi puasa hari Senin? Nabi menjawab, fihi wulidtu. Hari Senin aku dilahirkan. Bu, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa sih Anda puasa tiap hari Senin? Nabi jawab, fihi wulidtu. Hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi memang ada isyarat kalau Nabi merayakan hari kelahirannya. Bukan setahun sekali, setiap Senin Nabi rayakan. Tapi cara merayakannya dengan puasa, dengan ibadah, dengan tanpa melanggar syariat. Itu benar. Ini dijadikan dalil bolehnya kita merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini dijadikan dalil juga oleh yang menghalalkan Natal ini. Dia bilang apa itu? Kan merayakan hari lahir Nabi Muhammad boleh. Berarti merayakan hari lahir nabi-nabi yang lain boleh juga dong. Begitu, Bu. Bu. Jadi ini dijadikan dalil. Jawabnya benar. Merayakan hari lahir nabi-nabi yang lain nggak apa-apa. Cuman ente tahu gak tanggalnya tanggal berapa? Kalau hari lahir nabi kita ada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, nabi yang lain kalau dia bilang oh, ada Nabi Isa tanggal 25 Desember, dari mana? Kan nggak ada. Kita mau merayakan hari lahir Nabi Isa boleh. Syaratnya satu, kalau kita tahu tanggal lahirnya kapan. Syarat yang kedua, kita merayakannya sebagai manusia, bukan sebagai anak Tuhan. Syarat yang ketiga, merayakannya cukup sesama umat Islam saja. Jangan digabung dengan umat agama lain. Karena umat agama lain keyakinannya beda. Mereka meyakini Isa itu anak Tuhan. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Nah, itu pun kalau ada tanggalnya. Ada tanggalnya boleh. Tapi masih ada syarat. Rayakan sesama umat Islam dan merayakannya sebagai manusia, sebagai utusan Allah, bukan sebagai anak Tuhan. Kira-kira jelas, Ibu? Bu? Jelas, Bu, ya? Nah, ada lagi hadis kedua yang suka disalahpahami.
Hadis kedua, Bu. Nabi alaihi salatu wassalam waktu tinggal di Madinah melihat perilaku orang Yahudi. Orang Yahudi setiap hari Asyura tanggal berapa, Bu? 10 bulan Muharram. Jadi orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Asyura, ini 10 Muharram, mereka bergembira, merayakan. Nabi tanya, kenapa kalian gembira pada hari ini? Begitu. Apa jawab orang-orang Yahudi? Ada di layar tuh, Bu. Kata mereka, hada yaumun saleh, ini hari bagus. Hada yaumun, ini adalah hari najallah Bani Israel min aduwihim. Ini adalah hari Allah memenangkan Bani Israel daripada musuhnya. Maksudnya hari itu hari kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah waktu ngejar-ngejar Nabi Musa, Bu, tanggal 10 Muharram. Jadi kata orang Yahudi, ini hari kemenangan. Kemenangan Musa kita rayakan, ini hari bahagia. Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, fa'ana ahakku bimusa minkum. Jadi kata Nabi, ya kalau begitu saya lebih berhak untuk merasa bahagia daripada kalian terhadap Musa. Artinya Nabi menunjukkan bukan ente aja yang cinta Nabi Musa, bukan ente aja yang beriman kepada Nabi Musa, kami juga umat Islam beriman kepada Nabi Musa. Kalau kalian gembira, kami juga gembira dengan kemenangan Nabi Musa. Nah, semenjak saat itu Nabi perintahkan sahabatnya puasa tanggal 10 Muharram. Bu, ini dijadiin dalil tuh. Nabi dapat kabar dari Yahudi. Katanya tanggal 10 Muharram hari kemenangan Nabi Musa. Nabi ikut ngerayain. Nah, sekarang kita dapat kabar dari pendeta. Nabi Isa lahir 25 Desember. Kenapa kita nggak ikut? Bu. Ini kalau yang nggak punya ilmu gampang banget tuh kepengaruhnya. Apalagi kalau yang bicara kiai. Apalagi kalau yang bicara habib. Apalagi kalau yang bicara profesor, doktor. Ya sudah, orang awam bablas. Bu. Nah, makanya di sini saya ingin ajak ibu-ibu supaya nggak bablas, Bu. Ya, Bu. Kita mesti jaga akidah, Bu, ya. Jawabnya iya. Waktu Nabi tanya kepada orang Yahudi, saudara, kenapa mereka senang? Mereka sampaikan mereka senang karena ini hari kemenangan Musa. Nabi benarkan. Yang dibenarkan oleh Nabi adalah tanggal kejadiannya. Jangan lupa tuh. Jadi tanggal 10 Muharram itu menjadi hari kemenangan Musa karena berita dari Nabi, bukan berita dari Yahudi. Saya mau tanya, kalau Yahudi memberitakan Nabi Musa menang tanggal 10 terus ditolak oleh Nabi, nah, berarti Nabi Musa menang tanggal 10 tidak? Kalau ditolak oleh Nabi menang tanggal 10 tidak? Tidak. Tapi dibenarkan oleh Nabi. Kalau dibenarkan oleh Nabi berarti tanggal 10 menjadi hari kemenangan Musa karena pembenaran Nabi, bukan karena berita Yahudi. Berita Yahudi yang tidak dibenarkan oleh Nabi nggak boleh kita terima. Berita Yahudi yang dibenarkan oleh Nabi kita terima, bukan karena Yahudinya tapi karena Nabinya. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Jadi 10 Muharram hari kemenangan Musa ada pembenaran dari Nabi. Nah, sekarang saya tanya, hari lahir Nabi Isa tanggal 25 Desember, pembenaran dari Nabi ada atau tidak? Enggak ada. Kalau ada pembenaran dari Nabi, ya kita wajib ikut. Maksudnya artinya wajib ikut percaya. Kalau tanggal 25 Desember adalah hari lahir Nabi Isa. Kalau Nabi bilang betul, kita juga bilang betul. Tapi sekarang saya tanya, ada gak pembenaran dari Nabi? Ada. Kira-kira jelas gak, Bu? Jadi hadis ini jangan dijadikan alat untuk membenarkan umat Islam ikut Natal. Kira-kira jelas, Bu? Ya repot. Kadang-kadang ada ahli tafsir membolehkan Natal, fikih gak ngerti. Gak bisa. Orang boleh ahli tafsir, tapi kalau dia gak ngerti fikih, gak boleh dia berfatwa. Silakan dia menafsirkan. Kalau mau berfatwa tuh bukan hanya ngerti tafsir, bukan hanya ngerti hadis. Tapi dia juga mesti ngerti kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah fikih.
ilmu fikih, apa syarat berfatwa. Nah, ada juga yang ngerti hadis dia main berfatwa. Belum tentu orang ngerti hadis bisa berfatwa. Nah, jadi fatwa itu mesti ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti juga ilmu fikih dan usulnya. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas, Bu? Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi, kesimpulan yang saya mau sampaikan di sini, pada dasarnya boleh merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang hamba Allah dan sebagai Rasulnya. Namun, yang jadi persoalan, tidak ada dalil tentang kapan beliau dilahirkan. Sehingga tidak ada pembenaran syar'i terhadap hari tertentu sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Andai pun, nah, baca di layar, andai pun diketahui tanggal lahir Nabi Isa alaihissalam, andai kata diketahui, maka kebolehan memperingatinya hanya sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Enggak boleh kita peringati sebagai anak Tuhan. Dan hanya sebatas sesama umat Islam. Ada yang nanya, Habib kenapa sih sebatas sesama umat Islam? Contoh, umpama nih Bu. Andai kata benar Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember, andai kata benar. Bu, andai kata apa tuh artinya? Andai kata, umpamanya, misalnya. Bukannya andai kata kadang-kadang ibu-ibu lagi berkipas, dia nggak denger andai katanya. Nah, Bu, semua dengerin nih. Andai kata Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Andai kata benar. Andai kata benar. Nah, andai kata benar, kalau begitu boleh gak umat Islam merayakannya? Boleh. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Merayakannya sebagai seorang manusia, seorang utusan Allah, dan hanya boleh ngucapin selamat Natal sesama umat Islam saja pada tanggal 25. Andai kata benar. Oh, andai kata nih Bu ya. Andai kata benar, saya ucapkan kepada satu ustadz, selamat Natal. Nah, si ustadz jawab, Habib, selamat Natal juga. Boleh. Andai kata benar, lahirnya tanggal 25 Desember. Kira-kira jelas? Jelas. Dan bolehnya itu hanya sesama muslim dan jangan lupa memperingatinya sebagai seorang manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau ngucapinnya kepada orang Kristennya nggak boleh? Nggak boleh. Karena mereka memperingatinya sebagai anak Tuhan. Jadi kalau orang Nasrani sama orang Nasrani, selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya tanya, boleh gak kita ikut? Boleh gak kita ikut? Nggak boleh. Hati-hati. Jadi kalau orang Kristen mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, selamat Natal ya, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jelas gak Bu? 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 Nah, sekarang kalau ada orang Kristen ngucapin ke kita, Habib, selamat Natal ya, artinya apa? Habib, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Nggak boleh saya jawab selamat lagi. Lah kalau saya jawab selamat lagi berarti saya setuju. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Bu? Bu? Ada yang ngucapin sama kita selamat Natal, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab selamat juga. Artinya apa? Artinya saya setuju Yesus sebagai anak Tuhan. Berarti saya ridho dengan keyakinan tersebut. Hukumnya apa? Kafir, murtad. Bu? Bu? Kira-kira jelas gak?
Makanya nggak boleh, nggak usah repot-repot deh panjang-panjang dalil, lihat aja dari artinya. Nah kalau telanjur, orang Nasrani ngucapin ke saya telanjur, Habib selamat Natal, saya jawab lam yalid walam yulad. Allah nggak beranak, Allah nggak diperanakan. Nah dia boleh ngucapin begitu sama saya, kenapa saya nggak boleh? Dia boleh mengatakan selamat lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, saya juga boleh jawab dong, bahkan bukan boleh, wajib. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Jelas? Bu? Bu? Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya tanya, tanggal 25 Desember ada dalil pembenaran gak dalam Islam? Berarti kalau nggak ada dalil pembenaran, boleh gak ucapin selamat Natal? Sesama muslim pun tidak perlu, karena tidak ada dalil. Kira-kira jelas? Paham Bu? Jangan salah paham ya, salah paham bahaya nih. Bu, Bu, kalau ada umat Nasrani ngucapin selamat Natal, jawabnya apa? Nggak usah melotot Bu. Ibu lam yalid walam yuladnya pakai melotot segala. Santai aja, lam yalid walam yulad. Kalau ditanya kenapa sih Anda jawab begitu? Ya karena kami umat Islam meyakini Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Sampai sini jelas? Baik. Udah jam berapa nih? Baru separuh nih Bu. Bu, lanjut. Lanjutinnya di YouTube aja deh. Kalau di YouTube lebih panjang Bu, saya bicara wah panjang lebar, dalilnya semua kita kupas, baik yang dari Al-Quran maupun dari Bibalnya. Nah makanya pokoknya saya anjurkan kalau ibu punya HP ada YouTube, minta buka. Kalau nggak bisa buka suruh anaknya cari, tulis saja Habib Rizik kemudian atau tulis hukum Natal. Nah insya Allah nanti keluar, ibu bisa dengarkan jelas, dan ini semuanya slide-slide ini kita tayangkan di layar. Dan nanti saya minta kepada IBTV, Islamic Brotherhood Televisi, untuk kembali mengambil rekaman tersebut untuk ditayangkan di IBTV. Insya Allah. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang ada subhat nih Bu. Ada apa tuh judulnya? Subhat. Tahu subhat gak? Jadi subhat itu Bu, subhat itu sesuatu yang gak jelas. Jadi ada sementara Habib, ulama, kiai, profesor doktor, dosen, mereka membolehkan Natal dengan dalil-dalil ini nih 5 nih. Ini dia pakai dalil nih. Nah, jadi apa dalil-dalil mereka, argumentasi mereka? Mereka membuat keraguan di tengah-tengah umat Islam. Satu, mari kita lihat. Apa mereka bilang? Saya bacakan Bu ya. Bu, ini saya bacakan pendapat mereka, bukan saya nih Bu ya. Nah, ini kalau dipotong akhirnya dipikir saya yang ngebetulin nih. Bu, nah, dengerin nih Bu. Satu, kata mereka pertama ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima informasi Yahudi tentang hari kemenangan Musa alaihissalam yang tadi itu, sehingga tidak salah dong kita menerima informasi Nasrani tentang hari lahir Nabi Isa. Bu, nyampeinnya lembut lagi begini, ibu-ibu yang tercinta, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima informasi Yahudi tentang hari kemenangan Musa alaihissalam, Nabi terima informasi Yahudi, maka apa salahnya kita terima informasi Nasrani tentang hari lahir Nabi Isa alaihissalam? Berarti kalau itu kita lakukan ibu, kita sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, nyampeinnya lembut gak? Santun gak? Ayo ibu-ibu terpengaruh kan? Bu, orang ini Bu ya, kalau kita bicara akhlak bukan ditentukan oleh santun dan lembutnya, tapi ditentukan oleh benar dan salahnya.
Biar santun, kalau salah tetap salah. Nyampeinnya santun, tapi isinya racun. Bu, jelas bu? Nah, kedua, apalagi mereka bilang, selama kita memperingati Natal sebagai hari lahir Isa sebagai manusia, tidak mengapa. Yang penting kan niat kita baik. Kita kan mampu menjaga akidah. Enggak apa-apa kita ketemu orang Kristen, selamat Natal. Yang penting maksud kita sebagai manusia. Kan yang penting niat kita. Bu, ayo, terpengaruh kan? Tapi nyampe ini bahasanya mantep bu ya. Iya. Terus yang ketiga, apa mereka bilang? Memperingati Natal merupakan ekspresi cinta dan hormat kepada Nabi Isa alaihissalam. Cinta dan hormat kepada Nabi Isa merupakan bagian daripada iman kepadanya. Kenapa kita nggak boleh ikut Natal? Rayakan Natal, yang penting niat kita. Kita bukan mempertuhan Nabi Isa. Kita bukan menganggap Isa itu sebagai anak Tuhan. Kita hanya ingin mengekspresikan rasa cinta dan hormat kita kepada Nabi Isa. Kita hanya ingin menunjukkan iman kita kepada Nabi Isa alaihissalam. Bu, terpengaruh kan? Bu. Nah, sekarang yang keempat, mereka bilang apa lagi? Memperingati Natal merupakan bentuk toleransi antar umat beragama. Bisa menyuburkan keharmonisan hubungan antar umat beragama. Sehingga kita ini berhubungan baik dengan semua saudara sebangsa dan setanah air. Bu. Tapi dalilnya kelihatannya benar bu ya. Kelihatannya. Yang terakhir, apa kata mereka? Mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani adalah penghormatan. Yang penting kita niatkan saja kelahirannya sebagai manusia, bukan sebagai anak Tuhan. Yang penting niat. Terus mereka tambahin, kenabian kenapa sih? Selamat Natal kan cuma ucapan, kok berisik sih soal ucapan aja. Hanya gara-gara cuma ucapan kita ribut. Udahlah, ini cuma ucapan, nggak apa-apa, yang penting niatnya baik. Bu, jawab jangan. Ada 5 nih. Jawab jangan. Ayo ibu yang jawab ya. Anggap ujian bu. Saya dulu kalau ngajar majelis taklim ada ujiannya bu. Saya 6 bulan sekali jamaah majelis semua saya kasih kertas, saya suruh jawab. Memilih pilihan A, B, C, D. Kita suruh pilih. Ntar kadang-kadang nilainya bagus, kadang-kadang nilainya jelek semua. Nah, kalau lagi jelek semua, kita ulang lagi itu pelajaran. Bu, jawab jangan. Jam 2. Belum. Baik, singkat saja bu ya. Perhatikan jawaban ini semuanya. Saya bacakan aja. Pertama, tadi mereka mengatakan Rasulullah kan terima informasi Yahudi tentang kemenangan Nabi Musa. Enggak, Rasulullah enggak nolak. Orang Yahudi bilang 10 Muharram jadi kemenangan Nabi Musa, Nabi terima. Nah, berarti kita juga boleh dong menerima berita dari umat Nasrani. Umat Nasrani kasih kabar bahwa Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Ya kita ikut dong, kita benarkan. Nah, ini cara jawabnya tadi sudah saya jabarkan. Saya ulangi, saya baca saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima informasi Yahudi tentang hari kemenangan Musa alaihissalam karena beliau tahu betul tentang kebenaran informasi tersebut. Pengetahuan beliau tersebut bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebenaran info tersebut, info kemenangan Nabi Musa tanggal 10 Muharram, bukan karena datang dari Yahudinya, tapi karena dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas bu ya? Nah, sedang informasi Nasrani tentang hari lahir Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki pembenaran syar'i. Bahkan info itu sendiri dinafi. Oleh apa? Dinafi oleh data Bible, dinafi oleh data astronomi, bahkan dinafi oleh para pastor dan pendeta mereka sendiri. Jadi kalau mereka sendiri berbeda pendapat, tidak ada pembenaran, dan di kita juga nggak ada pembenaran dari Nabi, maka nggak boleh kita ambil sebagai keyakinan. Jelas bu ya? Jelas ya? Nah, maka itu ironis jika tokoh Islam menerima info kafir tanpa pembenaran syar'i.
Lebih ironis lagi jika kaum kafirin sendiri masih bertikai tentang info tersebut, tapi tokoh Islam sudah membenarkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama udah jelas jawabannya, Bu. Udah jelas, Bu. Besok-besok kalau ada yang ngomong begitu bisa jawab gak? Baik. Yang kedua, selama kita memperingati Natal sebagai hari lahir Isa sebagai manusia, kata dia, yang penting niat kita baik dan kita mampu menjaga akidah. Maksudnya nggak apa-apa kita ikut Natal asal akidah kita nggak terganggu. Nggak apa-apa kita ikut ucapin Natal. Yang penting akidah kita tetap kita jaga, kita nggak murtad. Nah ini menurut yang bersangkutan. Jawabnya, memperingati hari lahir Isa alaihissalam sesama umat Islam memang tidak mengapa. Sesama umat Islam. Tadi kan udah dijelasin. Kalau sesama umat Islam memang tidak mengapa. Karena kita punya keyakinan sama. Bahwa Nabi Isa hanya sebagai manusia. Bukan anak Tuhan. Tapi memperingati hari lahir Isa bersamaan dengan peringatan hari Natal umat Nasrani. Ini menjadi madzonatul fitan. Madzonatul fitan itu artinya ini bisa menjadi diduga kuat. Bisa menjadi sumber fitnah yang sangat berbahaya. Karena umat Nasrani memperingati hari Natal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Sedang saat kita merayakannya di hari yang sama tanpa pembenaran syar'i, niscaya disadari atau tidak akan menjadi justifikasi terhadap akidah mereka. Jadi maksudnya begini, Bu, walaupun ada orang Kristen mengucapkan selamat Natal kepada kita, kita juga mengucapkan selamat Natal. Walaupun maksud kita selamat hari lahir Nabi Isa sebagai manusia. Maksud kita begitu. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal itu kita tujukan kepada umat Nasrani yang merayakannya, itu menjadi justifikasi dan legitimasi, seolah-olah kita membenarkan keyakinan mereka walaupun sebetulnya hati kita tidak membenarkan mereka. Itu yang disebut menjadi sumber fitnah. Nah kalau sumber fitnah begitu jangan dikerjain. Nah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas, Bu? Jelas. Jadi yang namanya sumber fitnah tuh mesti dijauhin walaupun maksud kita bukan begitu. Contoh, seorang wanita berjalan di tengah malam dengan laki-laki yang bukan mahram, tanpa keperluan, bukan mau ke rumah sakit, bukan mendadak ada yang meninggal dunia, tanpa darurat nih. Nah kemudian tetangga-tetangga berbisik, berbisik yang miring-miring, saudara, berbisik yang miring-miring. Saya tanya, kira-kira bisik tetangga wajar tidak? Wajar. Jangan nyalain tetangga, siapa suruh. Kok tengah malam jalan sama yang bukan mahramnya, walaupun itu perempuan nggak ngapa-ngapain, walaupun itu laki nggak ngapa-ngapain, tapi itu disebut madzonatul fitan. Itu bisa menjadi penyebab fitnah. Nah penyebab fitnah dalam Islam jauhin. Nah, kira-kira jelas gak? Walaupun niat kita selamat Natal sebagai manusia, niatnya begitu. Tapi kalau itu kita sampaikan kepada mereka yang merayakan Yesus lahir sebagai anak Tuhan, itu bisa menjadi sumber fitnah. Seolah-olah kita membenarkan keyakinan mereka. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi kalau sumber fitnah deketi atau jauhin? Jauhin. Jelas, Bu, ya? Paham, Bu, ya? Nah, kemudian di sini seorang tokoh Islam bisa beralasan. Di sini sudah kuat akidah. Nah kadang-kadang ada kiai ustadz enggak, saya ngucapin selamat Natal enggak goyang akidah saya. Ini bukan soal akidah Anda tidak goyang, tapi Anda mengucapkan selamat Natal kepada umat yang merayakannya sebagai anak Tuhan, itu bisa menjadi justifikasi, itu bisa menjadi pembenaran. Nanti orang awam ngelihat ustadz tuh ngucapin selamat Natal, kiai tuh ngucapin selamat Natal, berarti mengucapkan selamat kepada keyakinan yang berbeda. Ini saudara berarti kiai bersangkutan menjadi sumber fitnah. Nah makanya di sini kita lihat seorang tokoh Islam bisa beralasan sudah kuat akidah, tapi ia jangan lupa
Nah, terhadap umat yang lemah akidah, yang selalu menjadikannya sebagai contoh dan suri tauladan. Si kiai akidahnya kuat, umat yang di bawah. Nah, kan banyak yang nggak kuat akidahnya. Kalau kemudian itu umat di bawah ngikut-ngikutan kiainya, nah ini yang mesti dijaga. Kira-kira jelas gak? Nah, saya kasih contoh begini, Bu. Nabi tidak pernah selaman dengan perempuan yang bukan mahram. Karena laki-laki yang bukan mahram berselaman dengan perempuan yang bukan mahram itu madzonatul fitan. Itu bisa menjadi sumber fitnah. Hari ini berselaman, ada persentuhan laki-laki yang bukan mahram kepada perempuan, itu bisa menggoda syahwatnya, makanya haram. Nah, tapi sekarang mari kita lihat. Kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, kalau mau selaman sama perempuan, kira-kira Nabi tergoda gak? Iman Nabi kuat gak? Yakin? Yakin? Saya mau tanya, yakin iman Nabi kuat? Betul? Yakin iman Nabi sempurna? Nah, lalu kenapa Nabi yang imannya sempurna, yang keyakinannya kuat, kok tetap nggak mau selaman dengan perempuan yang bukan mahram? Jawabnya karena Nabi suri tauladan. Contoh buat umatnya yang paling lemah. Kalau Nabi selaman, nanti umatnya yang lemah iman ikut selaman. Nabinya nggak tergoda, umatnya. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi seorang ulama mestinya berpikir begitu. Akidah ente kuat, umat yang di bawah lemah. Jangan ente ikut Natal dengan alasan akidah ente kuat, tapi ente lupa, ente contoh buat yang di bawah. Nanti kalau yang di bawah ikut-ikutan Natal, berapa banyak yang akhirnya imannya tergoda. Betul, Bu? Kira-kira jelas gak, Bu? Alhamdulillah. Yang ketiga, waktu masih ada. Bu, lanjut. Yang ketiga, mereka bilang apa? Natal itu merupakan bentuk toleransi antar umat beragama. Nah, di sini jawabnya singkat aja, Bu. Toleransi itu bukan membenarkan keyakinan umat agama lain, bukan. Kita umat Islam harus yakin agama yang benar adalah Islam. Selain Islam tidak benar. Titik, itu akidah. Tapi kita nggak usah caci maki agama orang. Nah, jadi dengan tidak mengganggu umat beragama lain ke rumah ibadah mereka, dengan tidak mengganggu umat Kristen ke gereja, enggak mengganggu umat Kristen merayakan hari Natal, enggak mengganggu keamanan mereka, ibadah mereka, cukup, itu toleransi. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi bukan toleransi itu datang ke gereja mereka, bukan toleransi itu ikut Natalan di gereja mereka, bukan. Itu bukan toleransi, itu kebablasan. Kira-kira jelas, Bu, ya? Jadi bagi kita prinsipnya udah singkat, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jadi suburkanlah toleransi yang tidak langgar syariat, insya Allah. Nah, begitu juga yang keempat, katanya memperingati Natal itu merupakan ekspresi cinta dan hormat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini jawabnya hati-hati, Bu. Kalau kita ikut menjustifikasi bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, itu bukan memuliakan Nabi Isa, itu bukan menghormati Nabi Isa, itu sama juga kita menghina Nabi Isa. Jangan lupa, Nabi Isa nggak pernah mengajarkan kepada kita kalau beliau itu anak Tuhan. Ini saya lagi bicara akidah Islam nih, Bu, ya. Saya bukan lagi nyerang teologi Kristen. Kalau teologi Kristen menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, itu urusan agama Kristen. Ini saya mau cerita urusan kita umat Islam. Saya mau tanya, kalau Anda menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan, itu sama juga memuliakan Nabi atau menghina Nabi? Menghina. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, wajib kita sembah. Saya tanya, murtad tidak? Kafir tidak? Kafir berarti memuliakan Nabi atau menghina Nabi? Menghina. Jadi dalam ajaran Islam, menuhankan seorang nabi itu penghinaan. Jangan lupa tuh. Makanya kalau kita ikut Natal dengan memberikan pembenaran bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, itu bukan menghormati Nabi Isa, itu bukan memuliakan Nabi Isa,
Itu namanya merendahkan dan menghina Nabi Isa. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Jadi jangan diputar balik. Oh, ngucapin Natal itu menghormati Nabi Isa. Ngawur ente. Dari mana datangnya ngucapin Natal menghormati Nabi Isa? Natal itu sendiri secara terminologi hari lahir Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kalau kita ucapin selamat Natal, berarti kita menghina Nabi Isa. Ini dalam akidah Islam. Nggak boleh itu kita lakukan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang terakhir, Bu, yang terakhir, Bu. Jadi sekarang ini, yang terakhir ini, di sini kan dikatakan yang penting niat, begitu, Bu, ya. Ada yang bilang, apa sih susahnya cuman ucapan, begitu kan, Bu? Cuman ucapan. Ibu jangan main-main dengan ucapan. Seorang kafir hanya dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk Islam dia. Berarti ucapan punya penting nggak? Saya tanya, ucapan penting nggak? Jangan sembarangan bilang selamat Natal kan cuma ucapan. Tunggu dulu. Dalam Islam ucapan itu punya peran penting. Orang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat, Islam dosanya dihapus semua. Dari sejak dia lahir sampai dia masuk Islam, semua dosanya dihapus. Al-Islam yajubu magablah. Gara-gara ucapan, dosanya dihapus, dia masuk Islam. Subhanallah. Jelas, Bu, ya? Jelas, Bu, ya? Nah, sekarang saya tanya, ibu halal buat suami ibu gara-gara apa awalnya? Ucapan. Ucapan. Ada ucapannya kan dinikahin sama wali. Ya fulan bin fulan, zawajtuka wa ankahtuka. Kan begitu. Itu apa tuh? Ucapan. Kalau nggak ada ucapan begitu bisa sah gak, Bu? Nggak bisa. Biar kata dibawain mobil Alphard 10 biji lagi, dia bawain hotel 50 gedung lagi, tapi nggak ada ijab kabul ucapannya. Sah tidak? Enggak. Jadi sahnya nikah karena apa? Ucapan. Jadi jangan pandang remeh ucapan. Nah, sekarang seorang perempuan diceraiin sama laki-laki pakai apa? Ucapan. Hati-hati ucapan. Begitu dia ucapin cerai kepada bininya, jatuh itu cerai. Jadi jangan pandang remeh ucapan. Berarti ucapan penting tidak? Penting tidak? Nah, orang mengucapkan selamat Natal memang ucapan, tapi dia mesti paham dong yang diucapkan itu apa. Natal itu secara terminologi hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita katakan selamat Natal, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ya haram dong. Nggak boleh dong umat Islam melakukannya. Kira-kira jelas tidak? Paham, Bu, semua? Alhamdulillah. Jadi jangan pandang remeh ucapan. Baik, sebagai penutup, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Maret tahun 1981. Bu, sekarang tahun berapa? 2022. Ini MUI keluarin fatwa tahun 81. Berarti udah berapa tahun? 41 tahun. Jangan-jangan kalau di sini ada ibu-ibu yang umurnya masih di bawah 40 belum lahir nih. Jadi MUI dulu di bawah pimpinan almarhum Buya Hamka sudah mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam haram hukumnya ikut Natal bersama umat agama lain. Dan ini sampai hari ini fatwa ini masih berlaku. Nggak pernah tuh dibatalin sama MUI sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi artinya MUI sudah keluarkan fatwa, dalil sudah jelas. Mau ngapain lagi kita ribut-ribut soal Natal? Jadi umat Islam udahlah, nggak usah ada kiai tokoh sok toleran, sok disebut arif dan bijak, ojok-ojok umat Islam untuk ikut Natal. Kayak kurang kerjaan ya, kawan. Biarin aja yang umat Kristen, biarin dia Natal, biarin dia gembira, biarin dia bahagia. Jangan kita ganggu, jangan. Silakan mereka merayakan, silakan. Kita bantu dia jaga keamanannya, jangan berisik di kampung kita. Nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan kita ikut merayakan Natal. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, makanya hari ini MUI meminta kepada Bapak Kapolri supaya menindak kalau ada perusahaan-perusahaan yang memaksa pegawai muslimnya untuk memakai atribut Natal. Nggak boleh, itu namanya pemaksaan. Nggak boleh, umat Islam nggak boleh ikut acara Natal, titik, haram, selesai. Nah, jadi nggak usah pakai diputer-puter ya, ikhwan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, baik,
setelah saya sampaikan ini semua kepada ibu-ibu yang saya cintai di sini, kembali kepada masalah yang tadi di awal saya sebut. Habib, gimana ini? Ada ulama-ulama di Timur Tengah, bahkan ada yang datang ke Indonesia, ceramah di sana, ceramah di sini, wawancara sana, wawancara sini. Dia bilang ikut Natal boleh, ikut Natal tuh nggak haram dan seterusnya. Maka jawab saya satu, maaf Bu ya, kita mau sampaikan bisa jadi ulama-ulama tersebut yang datang ke Indonesia tidak tahu situasi Indonesia. Nah, saya amat menyesalkan kalau ada ulama Timur Tengah bicara di Indonesia tanpa mengetahui situasi Indonesia. Artinya apa? Di Indonesia ini, katakanlah Bu, katakan, andai kata selamat Natal itu boleh. Andai kata boleh. Bu, andai kata. Kata tuh andai kata. Andai kata boleh, tetap kita larang. Loh kenapa Habib? Nah, saya kasih contoh begini Bu. Ada orang dagang pisau, boleh gak? Tapi yang beli ngaku, saya mau bunuh orang. Boleh gak kita jual? Nah, boleh. Dagang pisau boleh. Tapi kalau kita tahu pisau kita mau dipakai buat maksiat, nggak boleh. Yang halal menjadi haram. Kan dagang pisau halal, boleh. Tapi karena tujuannya untuk maksiat, jadi nggak boleh. Itu dalam syariat disebut saddud dzari'ah. Itu dalam usul fikih disebut saddud dzari'ah. Nah sekarang saya mau urusan Natal. Andai kata selamat Natal itu boleh. Merayakan Natal itu boleh. Tetap saya akan melarang. Kenapa? Karena saat ini maaf Bu ya, dari Sabang sampai Merauke, saya punya segudang bukti bagaimana oknum-oknum umat Kristiani memanfaatkan acara Natal untuk memurtadkan umat Islam. Nah, jangan lupa tuh. Nah, jadi artinya apa? Ini menjadi jalan, pintu untuk memurtadkan umat Islam. Karena ini mau dipakai jalan buat murtadin umat Islam, yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Andai kata boleh, tetap kita tutup, nggak boleh. Karena ini bisa membuka pintu pemurtadan umat Islam. Nah, buktinya di mana-mana umat Islam banyak yang murtad gara-gara soal ini. Jadi andai kata boleh saja tetap tidak boleh, apalagi kalau haram lebih tidak boleh. Kira-kira jelas gak? Paham Bu ya? Nah, jadi maka itu tadi saya katakan mungkin ulama-ulama kita yang dari Timur Tengah nggak tahu kalau di Indonesia nih sudah jutaan umat Islam murtad. Sudah banyak kejadian Natalan itu dijadikan sebagai pintu untuk memurtadkan umat Islam. Saya yakin kalau ulama-ulama dari Timur Tengah itu tahu di Indonesia banyak umat Islam yang murtad gara-gara Natal, saya yakin mereka nggak bakal izinkan untuk ikut Natal ya kawan. Nah maka itu kalau kita punya tamu-tamu dari Timur Tengah, mestinya nih yang gandeng tamunya kasih tahu. Ini situasi Indonesia begini, supaya dia jangan sembarangan umbar fatwa. Itu satu. Yang kedua, saya husnudzon. Mungkin yang dimaksud oleh si ulama yang dari Timur Tengah tadi pada kondisi darurat. Contoh, umat Islam tinggal di perkampungan Kristen di Amerika Serikat. Satu kampung semua Natalan, cuman dia yang Islam doang. Kalau dia nggak ikut Natal, rumahnya dibakar. Umpama, karena di Amerika kan banyak rasis, banyak fasis. Kadang-kadang beda warna kulit orang digebukin. Jangan lupa tuh di Amerika. Nah sekarang kalau dia sendiri, kalau nggak ikut Natal dibakar rumah, dia ikut nggak apa-apa. Kira-kira jelas nggak? Kenapa nggak apa-apa? Darurat. Nah kalau ibu di Indonesia nih nggak ikut Natal, emang rumah ibu dibakar? Kalau ibu nggak ikut Natal, emang kepala ibu ditembak? Nah kenapa kita mesti ikut-ikutan? Jadi kalau fatwa boleh, mungkin maksudnya di daerah-daerah yang minoritas, daerah yang umat Islam tertindas. Nah kalau daerah begitu nggak apa-apa. Silakan umat Islam ikut. Yang penting hatinya tetap jaga, dia beriman kepada Allah. Nggak apa-apa. Daripada membahayakan jiwanya, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi jangan fatwa dalam kondisi darurat dibawa ke Indonesia yang enggak darurat, yang enggak nyambung. Kira-kira paham Bu ya? Nah, itu. Jadi maka itu saya minta ibu atau siapapun kalau ada tamu-tamu dari luar negeri, minta kepada si tamu ya, untuk sowan dululah kepada ulama-ulama Indonesia, sowan ke Majelis Ulama Indonesia, sowan ke habaib, sowan ke kiai-kiai yang punya ilmu, biar dikasih tahu nih kondisi Indonesia begini nih.
Supaya nanti pada saat mereka dakwah, mereka nggak melanggar rambu-rambu perdakwahan di Indonesia. Karena ulama Indonesia jauh lebih tahu daripada ulama yang datang dari luar. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini yang perlu, dan tadi saya beri catatan, kalaupun ada ulama-ulama di luar membolehkan, ya mungkin itu tadi karena dalam konteks darurat. Kalau darurat boleh gak, Bu? Boleh. Emang di Indonesia darurat, Bu? Di Indonesia darurat. Di Jakarta ada darurat. Di Tasik ini ada rombongan Tasik. Mana rombongan Tasik? Emang orang Tasik kalau nggak ikut Natal, kampungnya dibakar orang Tasik? Nggak ada. Aman di Indonesia. Alhamdulillah. Aman nggak di Indonesia, Bu? Aman nggak kita ibadah? Aman nggak kita ibadah? Jadi kalau kita nggak ikut Natal, saya mau tanya, umat Islam apa dibunuh? Apa dibakar? Apa dicincang? Enggak. Jadi masing-masing aja. Jadi kalau kita lagi nggak darurat, jangan pakai hukum darurat. Kira-kira jelas, Bu, ya?